Tidak tertutup kemungkinan sekarang ini ada orang-orang di partai politik maupun tokoh-tokoh yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan sendiri yang khawatir ini. Jangan-jangan Pak Jokowi sudah tahu mana-mana calon nanti yang akan dapat partai atau yang tidak akan dapat partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, memang agak mencengangkan bagi kita mungkin setelah melihat pidato Pak Joko Widodo di puncak perayaan Partai Hanura di Jakarta baru lalu, pada acara-acara hari puncak perayaan partai sebelumnya seperti di Partai Golkar, di Partai Perindo, Pak Jokowi tampak melakukan endorse kepada Prabowo, endorse kepada Erlangga, endorse kepada Ganjar Pranowo, dan yang lain. Pokoknya bicaranya tentang politik dengan begitu ceria kelihatannya. Tapi pada acara Partai Hanura baru lalu, Pak Jokowi terkesan seperti curhat. Melihat curhatnya Pak Jokowi ini, kita teringat kepada Pak SBY di saat-saat akan berakhir masa jabatannya dulu, dia juga suka curhat. Maka terkenal sekali waktu itu curhat Pak SBY. Sekarang kelihatannya curhat Pak Jokowi. Malah Pak Jokowi ada mengatakan acara nyanyi-nyanyi saya tidak dibawa, tapi kalau ada masalah saya ikut sertakan, katanya. Sekarang kita bacanya sebuah berita tentang pidato Pak Jokowi di saat hari puncak perayaan Partai Hanura. Warta Ekonomi.co.id menurunkan sebuah berita dengan judul "Muak disalah-salahkan urusan politik, Jokowi belak-belakan, .. Nanti kalau ada yang gagal koalisi, istana dituduh lagi." Berita ini hari Kamis ini tanggal 22 Desember 2022. Warta Ekonomi Jakarta. Presiden Joko Widodo, Jokowi mengungkapkan curahan hatinya yang kerap dituduh ikut campur masalah perpolitikan. Ia pun mengaku khawatir kembali disalahkan jika nantinya ada partai-partai yang gagal berkoalisi. Sebelumnya, Presiden Jokowi tengah menjadi perbincangan hangat belakang ini lantaran ada pihak yang menuduh istana menjadi dalang di balik tidak lolosnya satu partai menjadi peserta pemilu 2024. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi. Ini istana, ini istana, ini istana. Kata Jokowi di HUT ke-16 Partai Hanura di JCC Senayan, Jakarta, Rabu 21 Desember 2022. Padahal dikatakan Jokowi, dirinya tidak mengerti urusan terkait koalisi yang menjadi urusan partai politik. Padahal kita itu nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu, ujar Jokowi. Sebelumnya Jokowi mencurahkan isi hatinya lantaran kerap dituduh persoalan politik apapun. Terbaru dirinya ikut disalahkan hanya karena ada partai politik yang tidak lolos menjadi peserta pemilu 2024. Dalam kesempatan ini Jokowi memberikan selamat kepada Hanura atas lolosnya partai tersebut menjadi peserta pemilu 2024. Jokowi lantas menyinggung adanya pihak partai tak lolos yang kemudian menyalahkan presiden dan istana. Tuduhan itu diakui Jokowi bikin repot. Tapi repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024
Itu kan sebetulnya urusan KPU. Urusannya KPU itu, tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur. Kekuatan besar ikut campur. Kekuatan besar intervensi, kata Jokowi. Padahal dikatakan Jokowi dirinya tidak mengerti persoalan yang memang menjadi ranah serta kewenangan dari KPU. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalahnya. Ini kan total 100% urusannya KPU, bukan urusan siapa-siapa, kata Jokowi. KPU itu independen, jadi nggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan. Mengintervensi apalagi, nggak ada, sambung Jokowi. Sahabat BN, Presiden Jokowi mengatakan tidak ikut-ikut campur persoalan politik, terutama tentang persoalan lolos tidak lolosnya partai, itu kerjanya KPU, kata Presiden. Memang benar, tetapi bagaimanapun Presiden sebagai pejabat politis, karena pejabat negara itu kan ditentukan secara politis, dipilih langsung oleh rakyat setelah dicalonkan oleh partai politik. Berarti kan pejabat politis namanya. Jadi ketika ada persoalan politik seperti persoalan verifikasi faktual partai politik ataupun nanti persoalan koalisi partai untuk mencalonkan calon presiden atau wapres, bagaimanapun nanti tentu pikiran rakyat, pikiran publik akan sampai ke istana, akan sampai kepada Pak Presiden. Dan kita yakin bahwa publik tidak terlalu percaya kalau Pak Presiden mengatakan dia nggak ngerti politik itu. Nggak mungkin rasanya Pak Presiden nggak ngerti. Dan agaknya relawan-relawan dari para tokoh-tokoh sekarang yang sudah ambil ancang-ancang untuk maju sebagai capres atau cawapres nanti, apakah itu Anies Baswedan, apakah itu Prabowo Subianto, apakah itu Ganjar Pranowo, apakah itu Puan Maharani, apakah itu AHY, apakah itu Erick Thohir, dan yang lain-lain, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa dia tampaknya khawatir kalau koalisi nanti ada yang tidak berhasil menjalin koalisi untuk mencalonkan presiden atau wakil presiden, tampaknya Pak Jokowi kan khawatir. Tetapi dengan Pak Jokowi menyebut ini, tentu orang-orang politik makin khawatir lagi. Apakah presiden sekarang sudah agak tahu enggak? Sudah hampir tahu enggak partai-partai yang akan bubar nanti koalisinya? Tentu itu pertanyaan dari publik, dari orang-orang politik yang sekarang sedang berupaya untuk menjalin koalisi dengan berbagai pendekatan antar sesama partai politik. Tidak tertutup kemungkinan sekarang ini ada orang-orang di partai politik maupun tokoh-tokoh yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan sendiri yang khawatir ini. Jangan-jangan Pak Jokowi sudah tahu mana-mana tokoh nanti yang akan maju jadi calon, baik capres maupun cawapres, yang akan dapat partai atau yang tidak akan dapat partai. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ketika Pak Presiden menyebut yang tidak lolos tadi. Namun demikian setidaknya ini tentu apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi tentang kekhawatiran beliau akan disalahkan nanti kalau ada yang tidak dapat partai atau ada yang partai gagal menjalin koalisi. Ini agaknya bisa membuat para politisi di partai yang akan menjalin koalisi dan para relawan yang mendukung tokoh yang akan diperjuangkannya nanti untuk capres atau cawapres, ataupun tokoh itu sendiri tentu
telah bisa dari sekarang wanti-wanti, waspada. Jangan-jangan nanti dia tidak dapat partai atau koalisinya bubar dan lain sebagainya. Jadi bisa juga apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini untuk mawas diri partai-partai, mawas diri relawan, mawas diri tokoh-tokoh yang sekarang ada niat untuk maju ataupun dimajukan oleh rakyat. Ada niat untuk mencalonkan diri atau dicalonkan. Ini. Jadi memang bagaimanapun Pak Jokowi adalah ibaratkan beringin. Dia tempat berlindung bagi orang banyak. Batangnya tempat bersandar. Uratnya tempat bersila, daunnya tempat berlindung. Karena itu, apapun persoalan tentu tetap akan tertumpu pandangan publik kepada Pak Jokowi selaku Presiden Kepala Negara. Namun demikian, ketika berlangsung perayaan puncak hari ulang tahun Hanura ini, kita melihat Pak Jokowi tidak mengendorse nama-nama orang lagi. Ini enaknya, kalau enggak dulu kan kita gelagapan. Siapa lagi yang di-endorse nih? Siapa lagi yang di-endorse? Sekarang enggak lagi. Tetapi setidaknya ada partai yang sedikit agak tepat sindirannya. Contoh partai yang tidak lolos. Yang mengkambing hitamkan istana dan Pak Jokowi. Ya bagaimana lagi? Pemimpin itu tentu bagaikan gunung timbunan kabut. Tidak dapat mengelak. Makanya orang mengatakan seorang presiden selembar daun pun jatuh di negaranya, dia harus tahu. Seorang gubernur selembar pun daun jatuh di provinsinya, dia harus tahu. Demikian juga untuk bupati, wali kota, kepala desa, RT, RW. Makanya memang karena demikian sulitnya jadi pemimpin, pertama sekali menjelang jadi pemimpin tentu mikir-mikir dulu. Yang kedua, saringan untuk jadi pemimpin itu memang harus ketat. Terutama untuk jadi pemimpin benar-benar harus dipilih oleh rakyat. Kita yakin kalau Pak Presiden Jokowi nanti tidak jadi presiden lagi, jauh bedanya dari sekarang. Apapun nanti yang akan terjadi, orang tidak akan, ini Pak Jokowi ini. Tidak betul. Tapi istana bisa jadi. Ini istana ini. Tapi Pak Jokowi kalau tidak lagi di istana nanti, tidak akan disebut-sebut oleh publik nanti Pak Jokowi yang bermain. Tapi selagi Pak Jokowi di istana, kalau terjadi peristiwa politik, apapun alasannya, Pak Jokowi akan dilihat dengan sangat cepat. Apakah dia intervensi? Apakah dia turut campur secara diam-diam? Apakah bagaimana? Namun kita rakyat perlu berterima kasih kepada Pak Jokowi bahwa beliau tidak ngerti, bahwa beliau tidak ikut campur. Ini yang membuat kita senang karena dengan demikian tentu Pak Jokowi telah benar-benar bersikap netral di dalam pesta demokrasi 2024 nanti. Kalau memang benar demikian, netralitas Pak Jokowi nanti akan bisa menyenangkan hati rakyat. Tapi kalau kelihatan pula oleh rakyat nanti, Pak Jokowi mengendorse lagi orang-orang ini orang itu, tentu katanya Pak Jokowi tidak ngerti. Katanya Pak Jokowi dia ikut campur. Tapi sekarang kok endorse lagi nama orang itu? Itu lagi pertanyaan rakyat nanti. Jadi mudah-mudahan ke depan kita akan melihat Pak Jokowi tidak ikut-ikut campur dalam pesta demokrasi ini. Kecuali bagaimana agar pesta demokrasi di akhir masa jabatan beliau ini sukses, lancar, luber, jurdil.
Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.